Iya Sat, jadi gini Sat. Dalam hidup ini kan biasa kan namanya manusia berinteraksi terus, sering konflik, ya berantem dalam masalah apapun gitu kan. Masalah kecil, masalah besar ada aja yang diributin. Apalagi kalau sudah bicara masalah ego dan lain sebagainya. Nah sebenarnya nih satu saat kan dai yang sudah berkecimpung di dunia ini lama gitu berinteraksi dengan masyarakat. Apa sih Tat, sebenarnya solusi yang diberikan oleh Islam gitu untuk menghadapi masalah seperti ini sehingga ukhuwah kita walaupun kemudian banyak cekcok tetap masih bisa berjalan dengan baik. Ya, memang dalam hidup berteman, bersahabat, bertetangga, karib kerabat, bermasyarakat, yang namanya perselisihan, perbedaan pendapat, persengketaan, pertikaian, bahkan pertengkaran, itu suatu hal yang tidak bisa dihindari. Setinggi apapun ilmu seseorang itu, sekuat apapun keimanannya, ya, masalah perselisihan itu pasti akan ada. Jadi kita tidak boleh melihat kadang-kadang kan orang begini, loh si Anu ini dia udah belajar agama kok bertengkar sih? Itu nggak boleh, itu manusiawi kok, wajar. Nah, loh dia alim, kayaknya taat gitu, tapi kok bisa bertengkar kayak gitu? Ustadz bertengkar, Ustadz manusia. Ini bukan sebagai apa namanya untuk bermudah-mudah, alasan enggak. Tetapi itu suatu dinamika kehidupan yang wajar, bahkan itu terjadi dalam kehidupan terbaik yang pernah ada di muka bumi. Itu terjadi seperti di kalangan sahabat juga. Coba antum siapa? Sahabat ribut. Loh, siapa sahabat yang paling mulia? Abu Bakar. Siapa yang paling mulia setelah dia? Umar radhiyallahu anhuma. Nah, beliau ini orang yang paling, keduanya ini radhiyallahu anhuma, orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Orang yang paling kuat keimanannya. Tidak pernah berpisah dengan Nabi SAW. Seringkali di dalam hadis Bukhari itu ada disebutkan. Seringkali Rasulullah SAW mengatakan, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Sering itu. Saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Menggambarkan begitu dekatnya hubungan dua sahabat ini. Dan otomatis ilmu mereka, ketakwaan, keimanan mereka sangat tinggi dan paling tinggi setelah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Namun begitu ternyata kehidupan mereka itu juga tidak lepas seperti yang kita rasakan. Ada pertengkaran. Bahkan di antara mereka berdua, siapa yang tidak tahu mereka? Terjadi pertengkaran, perselisihan. Mungkin kalau kita membaca kisah mereka, ada riwayat-riwayat tentang perselisihan antara kedua sahabat yang mulia ini. Kadang-kadang kita juga jadi tertegun, merenung. Ternyata kehidupan mereka itu kehidupan yang manusiawi. Sehingga bisa kita jadikan contoh dan teladan. Bisa untuk kita terapkan. Karena kehidupan mereka itu bukan kehidupan malaikat. Nah, jadi sesuatu yang manusiawi yang mungkin juga ada di zaman kita dan bisa kita contoh bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Nah, jadi gini ceritanya. Jadi kisah ini diceritakan oleh sahabat Abu Darda ini. Ya. Nah, jadi waktu itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma sedang berbincang. Kemudian terjadi pertengkaran. Itu hanya perbincangan, memang tidak disebutkan di situ apa tema perbincangan mereka. Tapi yang jelas terjadi pertengkaran sehingga fa'aghdaba Abu Bakrin Umar. Sehingga Abu Bakar menyebabkan Umar marah. Ini pertengkaran masih cekcok mulut atau cekcok mulut? Oh, baru cekcok mulut. Cekcok mulut, tidak sampai fisik ya. Jadi cekcok mulut, tapi Umar ini di sifat beliau ini ada salah satu sifat beliau dijelaskan oleh para ulama itu fihi hiddah. Hiddah ini agak cepat naik gitu ya. Dan ya seperti itulah. Dan Abu Bakar ini waktu itu melontarkan kata-kata yang membuat Umar radhiyallahu anhuma naik pitam, marah. Nah, saking marahnya Umar pergi meninggalkan Abu Bakar. Nah, di sini ada sebuah pelajaran juga. Terkadang ketika kita sedang bertengkar dengan teman kita, kalau kita masih berada di tempat itu, besar kemungkinan akan terjadi hal yang lebih parah lagi. Kadang ada baiknya kita tinggalkan dahulu biar menenangkan suasana. Nah, Umar tinggalkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu ini luar biasa. Beliau sadar telah menyakiti Umar. Nah, beliau menyesal langsung. Melihat Umar pergi dengan marah,
Dia menyesal. Dan posisi beliau sebagai manusia paling baik, lebih tua daripada Umar loh. Iya betul. Dan paling mulia. Kedudukannya paling dekat dengan Rasulullah SAW. Itu diakui oleh semuanya. Ijma' itu. Namun tidak menghalangi beliau untuk meminta maaf. Subhanallah. Dikejarnya Umar. Untuk apa? Untuk minta maaf. Terus dia berusaha agar Umar ridho. Umar tidak mau. Dia masih menyimpan rasa marah gitu. Tidak mau. Pergi ke rumahnya. Dikejar oleh Abu Bakar. Abu Bakar berusaha minta maaf. Perhatikan ini. Di sini ada pelajaran tawadhu. Subhanallah. Dia tidak merasa siapa dia, kok saya pula yang minta maaf. Umar ini lebih muda. Ilmunya juga di bawah saya. Kan kadang sering kita seperti itu yang membuat permusuhan atau pertengkaran yang kecil menjadi besar. Kita memandang rendah orang itu. Mentang-mentang kita lebih tua, mentang-mentang kita gelarnya lebih tinggi, gelar LC, MA, doktor mungkin, atau lain sebagainya. Atau merasa kita udah belajar di tempat yang lebih ini, kita merasa lebih ini. Jadi kita akhirnya menjaga ego kita, akhirnya tidak ada titik temu. Sehingga terjadi jurang antara dua orang bersaudara. Nah, tidak demikian dengan sahabat Abu Bakar ini. Subhanallah. Pergi dia. Dikejarnya. Umar yang marah, masuk rumah, langsung ditutupnya pintu. Pap! Tidak diterimanya Abu Bakar. Allahu Akbar. Jadi, kalau Anda menemukan salah seorang saudara Anda bertengkar, kok dia emosi, jangan dulu memandang rendah dia. Jangan memandang negatif dulu lah. Ini sahabat ini. Kok bisa gitu ya? Abu Zubair. Ustadz padahal begini. Memangnya kenapa Ustadz? Ini Umar. Yang dihadapinya Abu Bakar. Nah, tapi apa yang terjadi? Umar walaupun dia menutup pintu di hadapan Abu Bakar, dia tidak terima. Di dalam itu dia merenung. Dia muhasabah. Dia berpikir, kenapa saya seperti ini kepada Abu Bakar? Dia ini siapa? Dia Syekhul Muslimin. Orang yang dituakan. Nah, ada penyesalan dia. Sementara Abu Bakar, ketika dilihatnya tidak ada titik temu, dia cari cara lain. Dia harus minta maaf. Akhirnya pergi dia cari Rasulullah SAW. Dia adukan masalah itu, bukan mengadukan Umar. Minta carikan solusi. Karena dia tetap tidak tega dia gimana. Dan subhanallah, ulama-ulama salafus soleh dahulu dan ulama-ulama mengikuti mereka itu, mereka sekecil apapun kesalahan itu tidak rela mereka menyimpan terhadap saudaranya. Subhanallah, ada kisah yang menakjubkan juga ini. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita beralih sedikit ini ceritanya nih. Imam Bukhari itu pernah dia ketika itu di majelis tahditsnya, dia menyampaikan hadis. Ada salah seorang muridnya buta nih. Muridnya buta. Kalau orang buta itu kadang kan tingkahnya aneh-aneh. Kadang kalau kita ngelihat bisa ketawa. Nah, Imam Bukhari rahimahullah ketika membacakan hadis itu dilihatnya muridnya itu, kemudian dia tersenyum melihat muridnya itu. Imam Bukhari sambil baca, dilihatnya tingkah muridnya itu, tersenyum dia. Apa yang terjadi? Setelah majelis tahdits itu, Imam Bukhari menemui murid itu dan minta maaf. Sebabnya? Minta keridhaan, kenapa? Apa kata dia? Muridnya pun heran, minta maaf untuk apa? Tadi waktu saya membacakan hadis, saya melihat tingkah kamu dan saya tersenyum melihat itu. Dan setakut itu sebuah senyuman yang melecehkan, memandang rendah. Jadi dia minta keridhaan. Menangis murid itu, apa yang harus saya ridhokan? Semuanya halal untuk wahai imam. Artinya ketakwaan mereka itu, waro itu menyebabkan mereka itu tidak segan untuk meminta maaf. Dan murid tadi tidak tahu juga. Tidak tahu, murid dia lagi. Nah, ini keteladanan yang luar biasa. Kembali kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, salafun salih. Nah, Abu Bakar sampai dan bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar menyesal dan cepat dicarinya Abu Bakar. Takut dia. Begitu. Jadi kita boleh bertengkar, boleh berselisih. Tetapi kita bertengkar dengan siapa? Saudara kita, sesama mukmin. Iya kan? Pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu manhaj, satu akidah. Kenapa kita harus pendam? Baiklah, kita tidak akan sehebat Umar bin Khattab yang keimanannya kuat. Atau seperti Abu Bakar yang ketika salah langsung menyesal. Umar juga. Tapi kan Rasulullah sudah berikan kita waktu 3 hari. Kalau mereka langsung keliru, langsung sadar. Kita mungkin tidak bisa, masih Egonya masih tinggi. ada kesempatan kan 3 hari. Tapi jangan sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan. Ya kan? Ini teladan kita. Anggaplah, saya kan tidak Umar, saya tidak Abu Bakar. Baik, tapi Rasulullah SAW kan sudah berikan kita kesempatan untuk berpikir, merenung. Untuk apa kita simpan dendam itu? Sekarang ini saat kaum muslimin, umat Islam membutuhkan persatuan. Apalagi orang-orang yang satu manhaj. Di mana-mana kaum muslimin ini sedang dikelilingi, sedang diintai, sedang
diterkam, dimangsa oleh musuh-musuhnya, baik orang-orang kafir yang asli ataupun orang-orang munafikin seperti Rafidhah dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masih sibuk dengan perselisihan, mendendam dan segala macamnya. Tidak mau kita berlapang dada, meminta maaf dan mengalah. Orang sekarang tuh aneh. Dia menganggap kalau kita mengalah itu hina. Kalah. Kok saya rendah, kok saya mengalah, hina saya. Abu Bakar bahkan dengan mengalah, memaafkan itu semakin mulia dia. Akhirnya, dendam 7 turunan itu carok nanti jadi 7 turunan. Nggak boleh. Jadi akhirnya Umar cari ke rumahnya. Dia tanya kepada keluarga Abu Bakar, "Asamma Umar? Apakah di sana Asamma Abu Bakrin? Apakah di sana ada Abu Bakar?" Tidak. Dicarinya sampai dia akhirnya pergi ke masjid. Berarti kebalikan sekarang. Umar nyari Abu Bakar. Iya, dia minta maaf ini lagi nih. Abu Bakar lagi ke Rasulullah. Iya, dia cari. Sampai akhirnya di masjid. Di masjid waktu itu ada sahabat, ada Abu Darda, ada yang lain-lainnya. Ya, mereka menyaksikan, karena itu mereka bisa meriwayatkan kisah ini. Sampai Umar radhiyallahu anhu. Umar sampai nampak kemarahan di wajah Rasulullah SAW. Karena dia tahu ini Abu Bakar ini. Orang yang berdiri di samping dia ketika tidak ada manusia membelanya. Orang yang membenarkan dia ketika manusia mendustakannya. Nah, bukan sembarangan. Sampai nampak marah. Dan Umar mulai bercerita dan nampak marah di muka Rasulullah SAW. Yang ajibnya, subhanallah, Abu Bakar melihat Rasulullah marah itu, takut dia. Takut nanti Umar kena marah Rasulullah, tertimpa sesuatu. Akhirnya bersimpuh, dia berjalan bersimpuh di hadapan Rasulullah SAW. Abu Bakar ini bersimpuh dia. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, saya yang berbuat zalim. Ya Rasulullah, ana uzlim." Bukan dia, saya yang salah. Jadi dia minta agar Rasulullah jangan marah kepada Umar. Subhanallah. Bersimpuh dia di hadapan Rasulullah SAW, meminta Rasulullah jangan memarahi Umar. Subhanallah. Mereka awalnya bertengkar ini. Kok bisa hilang semuanya itu, sekarang dia bela Umar. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Tampak persaudaraan. Pertengkaran mereka itu sekedar di sini, tidak pernah sampai di sini. Jadi ada juga salah seorang sahabat, kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Dia bertengkar dengan sahabat yang lain. Jadi ada orang pihak ketiga nih. Sering pihak ketiga nih yang berbahaya nih. Nyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Si fulan mengatakan begini. Sahabat yang bertengkar, apa kata dia? "Wahai fulan, pertengkaran antara kami tidak sampai ke sini." Subhanallah. Jadi mereka bertengkar tidak pernah sampai menyimpan di sini. Itulah maka cepat mereka bisa baikan. Melihat itu, Rasulullah SAW berkata ketika itu, "Yaghfirullahu laka ya Abu Bakrin, yaghfirullahu laka ya Abu Bakrin, yaghfirullahu laka ya Abu Bakrin." Didoakannya Abu Bakar 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ayyuhan nas, wahai manusia, ingatkah kalian, ya, ingatkah kalian ketika aku menyuruh kepada manusia dan kalian mendustaiku, maka Abu Bakar membenarkanku. Dan dia wawasani binafsihi wa malihi wa ahlihi, dan dia membelaku, melindungiku dengan jiwanya, hartanya dan keluarganya." Kemudian Rasulullah katakan waktu itu, "Fahal antum tarikuna li sahibi? Fahal antum tarikuna li sahibi?" Apakah kalian mau membiarkan, artinya tidak menyakiti, tidak mengganggu sahabatku, maksud Abu Bakar, diulang sampai 3 kali. Nah, dengan demikian hilang perselisihan mereka, hilang pertengkaran mereka. Dan semenjak itu, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, tidak pernah lagi Abu Bakar disakiti dan diganggu oleh sahabat yang lainnya. Jadi inti pelajaran di sini, lihat kehidupan bermasyarakat, bersahabat, bersaudara di kalangan mereka. Pertengkaran itu pasti. Tidak mungkin dihindari. Setinggi apapun ilmu orang itu, sehebat apapun keimanannya, mereka belum setinggi ilmu dan sekuat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan pertengkaran itu pasti akan terjadi. Tapi lihat, kalau pertengkaran itu pasti terjadi, kita harus belajar bagaimana menyelesaikannya. Ternyata mudah menyelesaikannya, jangan ada dendam. Kemudian mudah memaafkan, berlapang dada. Nah, ini intinya. Dan jangan pernah kita merasa kalau kita memaafkan, berlapang dada, kita rendah, hina. Bahkan Allah akan memuliakannya. Makanya Abu Bakar tetap orang paling mulia. Lihat tawadhu dia. Tidak akan pernah ada manusia setelah beliau yang akan mengalahkan kemuliaan dia. Lihat tawadhu dia kepada Umar. Lihat bagaimana dia bersimpuh di hadapan Rasulullah SAW agar Umar dimaafkan. Sehingga semakin tinggi dia di hadapan Allah dan di sisi Rasulullah SAW. Tapi kadang untuk tawadhu itu susah. Iya, makanya perlu belajar. Caranya tawadhu supaya kita belajar itu, akhi. Pokoknya kita jangan pernah melihat kelebihan diri kita di hadapan orang. Kalau kita selalu melihat keistimewaan kelebihan diri kita, kita tidak akan pernah tawadhu.
tapi selalu melihat kekurangan-kekurangan diri kita. Misalnya kita bertemu dengan si fulan ini jauh lebih tua daripada kita. Kita tanamkan, belajar kita menanamkan pada diri kita, si fulan lebih tua daripada saya, tentu ibadahnya lebih banyak daripada saya. Lihat kebaikan dia, kelebihan dia. Saya umur saya baru sekian, baru sedikit saya ibadah. Dia udah banyak berjuang, udah banyak beramal, udah banyak berinfak dan lain sebagainya. Dia lebih baik daripada saya. Kenapa saya harus menyombongkan diri? Kalau ternyata dia lebih muda daripada kita, lihat diri kita lagi, lihat keburukan kita, yang kelebihan kita. Saya lebih tua daripada dia. Lebih dulu hidup, pasti banyak dosa saya daripada dia. Saya lebih dahulu bersalah. Umur saya lebih banyak, tentu lebih banyak dosa saya, salah saya. Apa hebatnya saya? Dosa dia lebih sedikit daripada saya kan? Dia lebih baik daripada saya. Jadi jangan beri kesempatan untuk sombong pada hawa nafsu itu. Lihat terus kekurangan-kekurangan diri itu. Nah, dengan itu, kalau selalu kita berusaha seperti itu, muhasabah, introspeksi diri, dan memohon kepada Allah tentunya ya, akan agar beri hidayah dan bimbingan, insya Allah akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa tawadhu. Nah, itu pelajaran yang luar biasa yang jarang dipelajari oleh kita. Kita belajar macam-macam ya, tapi akhlak mereka, akhlak sahabat ini, bagaimana kehidupan mereka yang seperti itu jarang diangkat. Sehingga kita haus dengan hal-hal yang seperti itu. Yang seperti itu, walaupun itu seperti hanya ada dalam kisah-kisah di zaman sekarang, tetapi dengan sering kita mendengarkan itu, mempelajari, mengajarkan, akhirnya akan tertanam. Dan kita berusaha untuk mencontoh dan meneladani. Mudah-mudahan bincang-bincang yang singkat ini bisa memberikan pelajaran pada diri kita masing-masing, insya Allah. Afwan, insya Allah. Saya mau bertanya ini Ustaz, masalah hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang batasan kita tidak melewati 3 hari itu Ustaz. Iya. Seandainya kita setelah bertengkar, terus kita jalan kan jauh nih Ustaz, perjalanan jauh mungkin kita apa? Iya. Lebih dari 3 hari kita kan berarti nggak apa? Itu gimana Ustaz? Apakah atau kita berusaha mungkin SMS kita punya SMS atau gimana gitu? Ya sebenarnya kan Sebaiknya. kalau hadis itu ada di bawah itu, setelah hadis itu kan ada setelah disebutkan itulah yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Kemudian yaltaqiyan, kemudian mereka bertemu. Fayuridu hadza wa yuridu hadza. Yang satu melengos, yang satu berpaling, tidak saling memberi salam. Fa afdaluhuma awwaluhuma yabda'u bis salam. Yang paling afdal di antara keduanya, yang paling baik adalah yang pertama mulai salam. Artinya di sini memang konteksnya di sini kalau kita bertemu, di sini kan bukan kita sengaja. Namun di sini ada satu hal yang luar biasa. Apa? Yang paling baik itu yang duluan memberi salam. Nah, kalau kita memang meneladani kisah Abu Bakar tadi, tidak ada salahnya. Mungkin setelah kita merasa reda dan tenang, kita kirimkan SMS. Saudaraku, setelah pikir, setelah renung, ternyata mungkin saya yang salah. Sikap saya terlalu berlebihan, terlalu begini. Dengan sepenuh hati, saya ingin memohon maaf dan keriduan dari antum. Mudah-mudahan antum bisa meridhoi dan memaafkan saya, dan mudah-mudahan ukhuwah kita tetap terjaga. Nah, sekarang alhamdulillah fasilitas kan enak sekali. Daripada kita memendam tidur, kita tidak tenang, tidak nyenyak, ya kan? Nah, mungkin seperti itu bisa jadi solusi. Kita masih bertemu dia kan, nomor dia ini gimana? Iya. Nah, kita kirimkan seperti itu permohonan maaf kita. Nah. Dan kadang-kadang memang mungkin kita berada di pihak yang benar ya dalam satu permasalahan. Tapi kita tidak perlu menjaga ego kita. Kebenaran itu kita pegang, tapi bukan berarti kita harus mempertahankan ego kita. Akhirnya kita tidak mau bertegur sapa, ini tetap tidak apa-apa. Kita mengalah. Kita yang menegur dia, kita yang menyapa dia, kita yang menanyakan kabar dia. Ya, tidak ada masalah. Nah, yang seperti itu, bahkan dengan seperti itu, insya Allah, Allah akan berikan yang lebih baik, kemuliaan di hadapan Allah dan di dunia. Seperti dalam kita Abu Bakar dan Imam Bukhari ya? Iya. Langsung. Iya, betul-betul. Imam Bukhari itu. Nah. Berarti apalagi kalau sekarang bicara generasi muda kan sering banget tawuran segala macam dalam konteks lagi dengan saya. Iya. Berarti kiranya perlu saatnya diceritakan yang seperti ini. Iya, kalau yang seperti itu sebenarnya anak-anak muda sekarang, karena mereka kering didikan-didikan tarbiyah Islamiyah yang betul-betul mengajarkan, mengenalkan mereka kepada akhlaqus salafus saleh. Kekurangan contoh. Iya, kekurangan contoh, dan mereka mungkin tidak kenal salafus saleh. Siapa? Iya, mereka tidak tahu siapa yang harus mereka contoh, yang mereka tiru dan teladani. Nah, kita harus sering-sering mengangkat kisah-kisah, dan kita harus tahu juga bercerita
berkisah itu salah satu metode Al-Quran untuk berdakwah, dan itu akan banyak manfaat kisah itu, membuat kita semakin istiqomah. Ya kan, ada setelah Allah perintahkan, Allah katakan di dalam surat Yusuf itu, nahnu naqussu 'alaika amba'ahum, itu kan. Kemudian ada situ disebutkan juga di ayat lain, linutsabbita bihi fuadak, agar kami meneguhkan dengan kisah-kisah itu hatimu. Nah, jadi bisa seperti itu, bisa penggugah, bisa juga sebagai motor yang menggerakkan kita untuk bangkit, dan banyak sekali faedah-faedah. Yang penting kisah itu tentu kisah yang sahihah ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik, insya Allah lain kali kisah-kisah lain kita bisa cerita-cerita lagi, kita lanjutkan. Harus sering-sering insya Allah. Muda-muda ini muda. Nah, bukan yang muda-muda saja, itu semuanya. Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu bukan orang muda lagi ketika itu ya. Bahkan yang lebih yang sudah tua ini marahnya Sering berantem. lebih sering berantem. Iya, dia merasa lebih tua kan. Sama anak muda dia anggap remeh aja kan gitu. Berarti pelajaran bukan cuma untuk yang muda saat ya. Untuk semua, semuanya. untuk semua umat. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Wa anta jazakallahu khair. Senang ngobrol-ngobrol sama antum semua.